Media online nasionalnews.id menggelar kegiatan raker dan diklat jurnalistik untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas wartawannya selama 2 hari yang dilaksanakan di Villa Puncak, Cisarua, Bogor pada Sabtu dan Minggu 6-7 Agustus 2022. Hadir dalam acara itu sebagai narasumber sekaligus pembuka acara diklat Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Said Iskandar Shah, didampingi wartawan senior TBAD dan dihadiri 40 peserta diklat jurnalistik dari berbagai daerah, diantaranya dari Banyumas, Lamongan, Tangerang, dan DKI Jakarta. Ketua PWI DKI Jakarta, Said Iskandar Shah, dalam sambutannya mengatakan dirinya sangat mengapresiasi kegiatan diklat yang digagas media online nasionalnews.id untuk mengedukasi wartawannya agar menjadi wartawan yang profesional. Said juga menyebut kegiatan ini adalah program pemimpin redaksi nasionalnews.id yang sangat peduli terhadap wartawannya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan jurnalistik sebagai bekal agar bisa mengikuti uji kompetisi wartawan. Di tempat yang sama, wartawan senior TBAD juga memberikan edukasi dan menjelaskan bagaimana mekanisme UKW. Ia juga menegaskan bahwa wartawan harus cerdas dan mampu mencerna dan menangkap apa yang dijelaskan narasumbernya. Mengapa kita perlu melakukan acara raker dan diklat jurnalis? Terang sedikit ya. Karena kita punya target gitu. Walaupun nasionalisnya ini dibilang muda, tapi bagaimana yang muda ini mempunyai kualitas yang lebih. Makanya kita mengadakan diklat jurnalis dan narasumbernya pun langsung dari Ketua PWI Provinsi DKI Jakarta. Artinya apa? Di sini yuk, mari kita sedang menilai. Mungkin yang sudah tahu ya lebih tahu lagi wawasannya, yang belum tahu lebih mengenal lagi. Dan ini ya ajang dari potensi sendiri. Yang terpenting ini. Terus kedepannya, kalau bagi saya pribadi, belum saya anggap wartawan bila mana belum menjalankan fungsi pers yang keempat. Mungkin sudah tahu semua penjelasan pertama, sebagai media informasi, edukasi, hiburan, dan kontrol sosial. Karena kita termasuk adalah verifikasi yang keempat. Adanya eksekutif, pemerintah, legislatif, yudikatif, kita pers, penyeimbang. Bagaimana kalau nggak ada kita? Bagaimana negara ini? Untuk itu saya berharap dengan digelarnya diklat jurnalis ini, mudah-mudahan wartawan yang bergabung dengan news dari daerah manapun bisa makin berkembang, tambah wawasan dan meningkatkan karyanya. Itu saja dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pemimpin Redaksi Nasional News Bang Seri Aus. Yang saya hormati jajaran redaksi dari Media Nasional News, para peserta raker. Yang saya hormati juga abang saya, Bang Abdullah Busari, kebetulan di organisasi beliau adalah wakil saya, wakil bidang Islam. Mas Kadir, SPD DKI Jakarta, serta seluruh hadirin yang saya hormati. Mohon izin pertama saya sampaikan selamat melaksanakan raker. Ini luar biasa upaya dari redaksi atau dari pemimpin redaksi bagaimana dia mengimplementasikan misi dari media ini. Bapak dan Ibu, dari Ibu ya, Bapak sekalian, visi media itu penting. Sebenarnya kalau kita cermati secara jauh,
Untuk apa itu Mas Seri capek-capek mengumpulkan Anda, memanggil saya, kemudian mengeluarkan biaya. Kalau kita cermati atau kita telah dalam hati kita untuk apa? Tapi sebenarnya keberpihakan Mas Seri pada media dan kepada Anda. Kenapa? Karena seorang pemimpin redaksi pasti punya tujuan. Dia menakodai suatu media. Kalau nakoda itu kan tujuannya pasti dia harus pencapaiannya untuk keselamatan semuanya. Nah, rapat ini mungkin nanti salah satunya adalah pengayaan pemikiran, pengayaan knowledge tentang jurnalistik yang mungkin nanti saya akan berbagi. Nanti juga akan berbagi bagaimana seorang wartawan mengisi profesinya dengan ilmu yang dia punya. Ilmu itu yang nanti akan kita bekali. Contohnya seorang wartawan itu tidak hanya sekedar mencari, mengolah atau menyampaikan satu informasi, tapi dia harus cerdas, semisal tentang regulasi undang-undang. Semisal contoh, kalau ada suatu pemberitaan kemudian Anda tulis, tapi ini sebenarnya menyinggung soal sara, misal suku, agama, dan ras, tapi karena Anda tidak tahu regulasinya, Anda turunkan, kemudian jadi masalah, dilaporkan ke Dewan Pers, dilaporkan ke kepolisian, itu menjadi persoalan hukum. Nah, untuk itu mungkin hari ini teman-teman manfaatkan waktu Anda, konsentrasi Anda. Anda kesini bukan sekedar liburannya nanti sesinya mungkin nanti, tapi manfaatkan ilmu yang kita sama-sama belajar. Saya tidak berpanjang lebar dulu dalam pembukaan ini, tapi itu intinya dari raker yang diupayakan oleh Mas Heri setelah pasca pandemi. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk raker, ikutilah dengan cermat dan penuh perhatian sehingga apa yang Anda dapat bermanfaat untuk Anda dan media Anda serta masa depan kita bersama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Media Nasional News dan diklat saya nyatakan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak beserta rapat dan diklat, apakah sudah menerima bahan materi dari saya berjudul Kamu Hukum, Etik dan Pendahuluan Pemberitaan? Oke, silakan Anda buka. Kita nyantai aja ya, sudah dibuka semua ya? Ya. Sudah ya. Sebelum saya akan memulai dengan santai, maksudnya adalah saya akan bercerita sebenarnya halo, ketika kita berprofesi atau memilih profesi ini sebagai wartawan, Anda tahu nggak apa sih dasar hukumnya? Biar Anda tahu nih, kalau Anda wartawan itu bukan sekedar Anda di label wartawan, Anda kartu pers, kemudian bisa melakukan akses atau melakukan suatu kegiatan menggali informasi kepada narasumber. Dasar hukumnya adalah bahwa Anda dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 2. Jadi kemerdekaan berpendapat itu dasar. Kemudian pada selanjutnya di Undang-Undang Pasal 28 itu ayat 3 itu dengan khusus menjelaskan bahwa yang dimaksud kemerdekaan berpendapat itu adalah dalam bentuk pernyataan sikap sebagai profesi. Nah, diimplementasikan pada Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Jadi kaitannya itu. Jadi kalau Anda ditanya
Anda tuh jadi wartawan, kok bisa-bisanya gitu. Nah itu dasar hukum gitu. Jadi profesi Anda ini dilindungi oleh undang-undang. Bukan profesi yang sembarangan atau profesi yang dilabelkan oleh orang. Itu poin pertama. Poin kedua, kok bisa-bisanya tadi Mas ini menyebutkan kita adalah pilar keempat dalam berdemokrasi dan boleh melakukan fungsi kontrol. Ada bisa jawab nggak? Kenapa kita bisa mendapat privilege seperti itu? Saking hebatnya mungkin kadang-kadang ada yang memanfaatkan ketika kasih kartu pers pasti lolos. Percaya nggak? Nggak bisa jawab ya? Kita diskusi aja santai. Saya akan membuat Anda saling mengisi sehingga Anda tahu profesi Anda. Jadi ketika tadi kaitannya dengan Undang-Undang 45 Pasal 28, kemudian ditarik ke Undang-Undang 40, undang-undang yang satu-satunya undang-undang yang tidak punya turunan, yang menjaga kemerdekaan pers, disitulah letak profesi Anda berfungsi. Kemudian karena itu sifatnya undang-undang, seluruh masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia menerima itu undang-undang, produk dari pemerintah berdasarkan dengan DPR. Sehingga memang saat itu kacau balau. Nah, kegelisahan masyarakat pers itulah yang melahirkan kesepakatan Palembang. Lagi itu ada Kompas, ada Bintang Group, ada Jawa Pos Group, pokoknya perusahaan-perusahaan besar bersepakat kita bikin standar kompetensi. Kemudian dituangkanlah, karena sebagian besar ada konstituen, dituangkanlah menjadi masukan kepada Dewan Pers, sehingga lahirlah Peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2010 tentang uji kompetensi wartawan. Jadi dasar hukum KW itu kuat. Anda silakan searching, bisa lihat di Google, kemudian di buku KW tidak diperlukan, nanti Mas Eli bisa ambil ke PWDKI. Nah, lain. Tapi apakah profesi ini masih menjanjikan? Itu kembali ke Anda. Menurut saya masih. Karena tanpa kita sadari, kita adalah manusia pilihan Allah. Dan Islam saya Allah. Kenapa? Karena di situ kita dilahirkan dengan berbagai talenta. Contoh, ini ada wartawan senior namanya Mas Fred. Dulu dia dicetak, tapi dia segera melakukan transformasi digital dengan mengikuti perkembangan YouTube. Jadi kan wartawan itu karena multi talenta, tadi bisa dikit dia kembali jadi. Anda pun harus begitu gitu. Kembalikan profesi ini dengan kemampuan Anda sehingga media Anda sehat. Bukan Anda istilahnya kalau di lapangan itu neken narasumber, cuma sekedar dapat sekian juta habis itu dilaporin polisi bisa, atau kerjasama tidak berlanjut. Nah, diklat-diklat seperti inilah yang memang menjadi tantangan untuk pimpinan media maupun para staf bersama-sama bagaimana mengembangkan media. Bapak-bapak sekalian, mungkin diskusi atau ngobrol saya tentang pemahaman profesi ini sebagian sudah mendengar, tapi alangkah baiknya seandainya Anda kembali mencermati profesi ini, kuatkan semangat Anda, yakinkan bahwa profesi ini profesi yang memang akan bisa mengubah dunia, bukan sekedar mengubah keluarga kita, tapi mengubah dunia. Saya waktu menjadi wartawan media, saya termasuk orang pertama putus asa. Saya masuk pada setelah di media besar, saya malah masuk ke media kecil. Di situ yang mengelola keluarga.
Saya langsung frustasi betul aja. Karena apa, situasi udah nggak memungkinkan. Kita lihat manajer newsnya saudaranya, kita lihat lagi bagian chief editornya saudaranya. Terus kita bagaimana berkembang? Nah, dengan kita mantapkan profesi, artinya pasti kita terpacu meningkatkan skill kita. Entah itu skill menulis, entah kalau orang audiovisual bagaimana dia kontekstualnya dengan audiovisualnya, sehingga karakter kita, kekuatan, kemampuan dari skill kita akan terlihat. Itulah yang menyelamatkan kita. Saya mengawali profesi saya pada dunia jurnalistik dimulai dari sekretaris redaksi, profesi yang tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena sekretaris redaksi itu di zaman saya, di kantor kecil saya itu cuma bagian pelengkap untuk mensuplai kebutuhan dari satu tim redaksi. Istilahnya partai lah, korban prasarana disuruh-suruh. Beli nasi lah, beli kertas lah, beli apa. Itu saya. Tapi saya yakinkan, saya juga ingin memacu semangat Anda. Saya yakinkan ke diri saya. Kalau dia bisa jadi reporter, saya juga mesti bisa. Kalau dia bisa jadi redaktur pelaksana, saya juga mesti bisa. Selesai jam kantor saya official 17:30 saya udah boleh pulang. Mereka belum. Kenapa? Karena mereka deadline. Berita masuk, nulis berita. Saya nggak pulang. Saya bilang, kalau abang capek nulis, saya bantuin. Emang lo bisa? Bisa. Saya nulis. Namanya orang kagak bisa beli kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di PWI, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan. Jadi memang saya lama berkecimpung di olahraga. Jadi Siwo dari gabung Siwo dari 80-an. Itu ketika Siwo masih di Hotel Mulia, sekarang di Hotel Mulia, itu di sana 60-an. Tamatal masih wartawan, Hendy juga, jadi ya sekitar 80 kita hidup di sana. Saya yang luar biasa seperti yang diharapkan dalam Dewan Pers untuk adanya UKW. Saya akan cerita banyak, mungkin dengan Pak nanti dibantu Mas ini juga mengenai UKW. Karena kebetulan kita sudah sama-sama menjadi wartawan UKW utama. Saya dengan Mas Kali bersama ya, kita berusia 2015. Mas Seli juga 2012, saya 2 bulan lebih awal, dan Seli dengan di Wijaya ya. Nanti ketika kita sudah utama, kita mendapatkan seperti ini. Saya juga punya ya, case-nya lihat ya. Yang pertama, nama saya kita ada semua. Ini kebanggaan juga untuk kita nih, karena ya untuk sampai jenjang ini sekarang tidak mudah, karena kan untuk ikuti dulu. Mudah lolos, kemudian 3 tahun ke Madya lolos 2 tahun ke Utama itu udah untuk klasifikasi Wapres dan Pepret di Koseli. Dalam ketentuan Dewan Pers, kategori muda untuk wartawan, kategori Madya untuk redaktur Madya, redaktur senior, Pepret dan Pepret itu sudah utama. Dan saya alhamdulillah karena saat pengabdian yang hampir dikatakan tidak pernah putus, sudah mendapatkan juga namanya Press Card Number 1. Ini sekarang ini bahkan wartawan penganugerah untuk wartawan indikasi selama 40 tahun. Jadi PWI Pusat wartawan ini dikeluarkan diberikan setiap hari pers nasional. Saya dapat ini di HPN Banjarmasin. Di channel ini bersama ada beberapa belas wartawan lain dari seluruh provinsi. Nanti hadir ketika dia misalnya sudah pindah ke 30 tahun lebih di
dunia pers sudah bisa diusulkan untuk menerima press card number 1 atau istilahnya ini PCNO gitu. PCNO. Tidak semua dapatkan ini karena sudah dilihat rekam jejak dan pengabdiannya di dunia jurnalistik. Saya berharap teman-teman sini dengan semangat meditasinya, dengan kecintaan luar biasa pada pers, ya semuanya bisa mendapatkan itu semua. Kartu PWI saya ada 2, PWI biasa, kemudian PWI seumur hidup. Seumur hidup itu untuk PWI, untuk wartawan yang sudah berusia 60 tahun. Untuk ke atas bisa diusulkan oleh organisasinya untuk mendapatkan PWI seumur hidup, kartu PWI seumur hidup, kartu PWI seumur hidup. Semua udah dapat PWI? Belum juga ya? Belum, udah ya? Ada sebagian. Dicoba deh sama Roseli kan bagaimana untuk keanggotaan PWI semuanya, karena juga kita masih wartawan semua terbesar di PWI itu. Ada kebanggaan di dompet saya bisa mengumpulkan 3 kartu ini dan semua orang udah punya gitu kan, utama kartu nomor 1 sama kartu PWI seumur hidup gitu. Karena kalau polisi dari banyak PWI, kalau kita misalnya pelanggaran segala macam kita minta maaf ke PWI-nya, kartu pres biasa aja dia nggak nganggap gitu, karena orang nggak mau bikin. Kalau PWI, kalau ini aja dia mesti belum tahu karena seorang sosialisasinya apa ini Pak Pres nomor 1 misalnya. Tapi kalau misalnya PWI, orang tahu semua kan gitu. Tadi pun kita lewatin GAG ya, takut di Jawi itu, kita takutnya misalnya nggak boleh, ya kita nanti kalau minta maaf aja karena ada tugas dengan di National News. Mungkin dengan kartu ini kita bisa dapat misalnya ke kelonggaran lah seperti itu. Itu berapa kali berhasil. Polisi kalau sudah kartu pers, wah ponakan saya juga menjadi wartawan gini-ginian, kartu PWI-nya mana gitu. Jadi pilihannya PWI-nya dibanding misalnya kartu pers biasa gitu. Seperti itu. Sebelum beranjak ke masalah pegawai, saya mengajar tadi sepakat seri sama sekarang Gemini nanti bisa terlihat juga. Tapi kita lebih banyak bicara mengenai pengalaman. Tadi sampaikan ada pertanyaan banyak dan kritis. Saya diskusi juga dengan Roseli. Ini teman-teman backgroundnya sudah berapa jadi wartawan. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita kawin semua. Kalau 1-2 orang, baru cek dulu. Sherry, Dedi, sama Budi ya. Mungkin kedepannya nanti belum diberikan untuk sama-sama semua bisa ikuti UKW. Saya kebetulan kemarin ke PWI Pusat, saya coba bawa buku UKW, ini ada kategori muda, ya. Ini ada kategori manja, ini ada kategori utama. Nanti semua saya serahkan juga ke Roseli, nanti tinggal didiskusikan aja. Itu kedepannya seperti apa ya undang-undang yang mungkin pertama yang mudah dulu gitu kan, step-stepnya gitu. Semua peraturan tadi, semua yang disampaikan oleh Pak Said tadi, semua itu bisa merangkum jawaban-jawaban dari yang ada di UKW ini, baik UKW muda, manja atau utama. Sementara itu, pemimpin redaksi nationalnews.id, Sally, menjelaskan tujuan dari Raker dan Diklat Jurnalistik untuk mengedukasi wartawannya agar menjadi wartawan yang handal dan profesional. Dirinya juga menargetkan semua wartawannya agar bisa ikut uji kompetisi wartawan dan diharapkan bisa lulus dari semua tingkatan, wartawan muda, wartawan media, dan wartawan utama. Nationalnews.id telah menyelenggarakan Raker dan Diklat Jurnalistik bagi wartawannya. Acara ini dibuka langsung oleh Ketua PWI Provinsi DKI Jakarta, Bang Said Iskandar, dan dia pun mengisi acara tersebut sebagai narasumber, materi. Banyak yang disampaikan ya, yang tujuannya adalah bagaimana sih wartawan kita supaya lebih profesional ya, meningkatkan kompetensinya depannya. Memang itu adalah program National News. Artinya ingin wartawan-wartawannya itu lebih profesional, lebih berkualitas, dan ada di seperti ini. Dan insya Allah kita akan menggelar acara ini setiap setahun sekali, yang akan menjadi agenda rutin program kerja National News.
Dan kedepannya saya berharap acara seperti ini adalah sebagai ajang silaturahmi ya, dan juga pembekalan bagi seluruh wartawannya. Mudah-mudahan di tahun berikutnya ya tetap terlaksana, dan saya berharap ya wartawan nasionalis yang ada, yang sekarang masih aktif ya, yang apalagi mereka datang dari jauh untuk mengikuti raker dan diklat ini, semoga ya niatnya dia makin profesional, berkualitas, dan bisa menjaga nama baik Nasional News. Nasional News punya target ya, punya target. Saya dari dulu berpedoman, saya ikuti apa yang sudah berjalan seperti adanya uji kompetensi. Saya sangat setuju. Wartawan Nasional News harus uji kompetensi. Karena apa? Kalau dia wartawan berarti diuji. Jangan ngaku wartawan boleh diuji. Iya, harus profesional gitu. Yang kedua, Nasional News ini bukan hanya sekedar untuk apa ya, media hanya seperti orang-orang ya, pegang bukan gitu. Kita akan menampilkan ya berita-berita yang berkualitas. Tetap kita harus berimbang ya, dengan seperti motonya Nasional News, mengulas dan mengungkap fakta, tapi kita berimbang. Tujuannya apa? Kita memang bagian dari kontrol sosial, tetapi kita membentuk pemerintah juga. Fungsi kontrol sosial kita adalah untuk membantu pembangunan agar berjalan dengan baik. Itu fungsi kita. Tetapi jangan lupa juga ya, ada untuk kepentingan masyarakat juga ya. Artinya kita berusaha menyajikan informasi ya yang lebih informatif ya, bisa mengedukasi masyarakat. Jangan sampai kita membuat berita yang sesat. Masyarakat butuh informasi, kebutuhan publik harus kita sampaikan ke masyarakat umum. Itu aja, terima kasih. Nah, itu nanti untuk plan ke depan, adakah ada rencana untuk kawal setiap wartawan NN nih semua secara kolektif atau mau diadakan atau gimana? Jadi gini, untuk uji kompetensi biasanya ya kita mungkin nanti ikut yang sudah ada aja, yang sudah ada dari PWI kan. Jadi gini, itu ada prosesnya, kriterianya. Enggak semua wartawan yang sudah bergabung di Nasional News ini ikut kompetensi. Prosesnya ada. Mereka harus mengikuti tadi Likat Jurnalis ya, sebagai pra UKW ya. Nah, terus mereka juga harus punya keanggotaan organisasi ya. Bebas memilih mau organisasi wartawan apa terserah. Tapi saat ini saya pribadi ikut di PWI ya, sebagai konstituennya Dewan Pers. Jadi harus ada tahapannya gitu. Tapi saya yakin dengan ada jurnalisasi ini, mudah-mudahan wartawan Nasional News makin bertambah wawasannya, makin profesional. Saya yakin nanti semuanya kompetensi. Bertahap. Sudah ada beberapa yang udah kompetensi, karena saya merasa kompetensi itu penting. Di mana wartawan itu dengan kompetensi dia kan lebih profesional. Mana anti kode etik dia tahu gitu. Yang memperlukan dan tidak. Itu ya yang saya harapkan ke depannya wartawan Nasional News lebih profesional. Terima kasih. Oke. Tes. 2, ya, 3. 1, 2. Nasional News kita, Nasional News kita, Nasional News kita. Demikian Nasional News melaporkan dari Cisarua, Bogor.